menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Mengawali kunjungan di Provinsi Papua, Presiden Joko Widodo mengunjungi Papua Youth Creative Hub, Kota Jayapura. Mengiringi kedatangan rangkaian kendaraan Presiden, tampak sejumlah anak sekolah berbaris sambil mengibarkan bendera merah putih. Kedatangan Presiden Jokowi disambut dengan tari Imbocone. Selain itu, Presiden juga menerima pengalungan noken serta mahkota bulu kasuari. Di sepanjang jalan menuju bangunan Papua Youth Creative Hub, tampak pula sejumlah anak muda Papua yang merupakan anggota Papua Youth Creative Hub dengan kompak menyanyikan lagu daerah Yamko Rambe Yamko sambil menari untuk menyambut kedatangan Presiden Jokowi. Setelahnya, Presiden meninjau sejumlah stand yang menampilkan sejumlah produk yang dihasilkan oleh para pemuda Papua yang tergabung di dalam Papua Youth Creative Hub. Presiden Joko Widodo pada saat sambutan meresmikan Papua Youth Creative Hub menekankan bahwa tanah Papua menjadi prioritas pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang Indonesia sentris. Presiden menyebut bahwa pembangunan infrastruktur di Papua telah menghabiskan anggaran yang tidak sedikit. Oleh karena itu, Presiden pun mengajak seluruh masyarakat untuk terus mengawal pembangunan di tanah Papua. Presiden mengatakan bahwa saat ini pemerintah telah menyelesaikan pembangunan sejumlah infrastruktur di tanah Papua seperti jalan, jembatan, bandara, hingga pos lintas batas negara. Pagi hari ini saya betul-betul merasa sangat bangga karena permintaan saat itu 23 anak-anak muda Papua yang saya undang ke istana untuk memiliki sebuah ruang untuk pemberdayaan, peningkatan kualitas SDM hari ini bisa kita lihat bersama di Papua Youth Creative Hub di Jayapura. Tadi saya langsung bisik-bisik ke Pak Kabin. Ini di Indonesia yang pertama di Papua. Saya minta agar juga dibangun di NTT, di Papua Barat, kemudian di Maluku dan Aceh. Mulai tahun ini, sehingga selesainya tahun depan. Niru semua yang ada di sini, ditiru aja sudah. Ini sudah sangat bagus sekali. Saya sangat kaget bahwa semuanya ada di pitch ini. Dari mulai tadi masuk di pembuatan handphone, pembuatan laptop, kemudian ada podcast, ada studio musik, ada studio untuk fotografi, dan juga memamerkan produk-produk yang ada di tanah Papua dengan kemasan dan packaging yang dengan branding yang sangat bagus sekali. Kalau ini diteruskan, jangan-jangan anak-anak muda di provinsi yang lain ketinggalan dengan anak-anak muda di Papua. Ada desainer untuk pakaian-pakaian etnik Papua yang didesain, diberikan warna sehingga di situ betul-betul diferensiasinya kelihatan sekali. Saya sangat kagum atas kecepatan yang terjadi di sini. Jadi sekali lagi ingin saya sampaikan bahwa pembangunan Indonesia sekarang bukan Jawa sentris tetapi Indonesia sentris. Dan tanah Papua menjadi prioritas dari pembangunan yang kita lakukan. Coba mari kita lihat dimulai dari infrastruktur. Jalan Trans Papua.
3.462 kilometer telah kita bangun di tanah Papua. Jalan di perbatasan 1.098 kilometer telah dibangun di tanah Papua. Jembatan Yotefa 1,3 kilometer ada di Jayapura. Bandara Domine Edward Osok di Sorong, juga kita perbaiki terminalnya. Bandara di Wamena kita bangun, Jaya Wijaya. Kemudian juga pembangunan lintas batas di 3 lokasi, seingat saya di Sko, kemudian di Sota, kemudian yang terakhir di Yetetkun, di Bovendigul. Semuanya telah kita selesaikan. Dan itu pembangunan yang ada di sini dari 2014 sampai 2022 ini hati-hati. Anggaran yang keluar dari pusat, provinsi, kabupaten dan kota telah keluar 1.036 triliun. Uang ini uang yang sangat besar sekali. Oleh sebab itu saya minta kepada masyarakat di tanah Papua, tolong ini diawasi, dikawal, diamati terus, jangan sampai belok kemana-mana, nanti tidak akan jadi barang. Hati-hati mengenai ini. Karena korupsi menjadi momok semua provinsi dalam rangka pembangunan di daerah-daerah kita. Lebih lanjut, Presiden menyebut bahwa saat ini korupsi menjadi momok di semua provinsi, sehingga segala pembangunan di tanah Papua harus dapat terus dikawal dan diawasi sebaik mungkin. Tim Eljon Media melaporkan.